kerjanya di salon. Tatonya belah sono anak cumi. Sorry, men. Gua preman tau. Anak Umi. Anak Umi. Oh, anak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Newstar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ternyata merupakan hal yang sangat berharga dimiliki oleh manusia. Beberapa hal yang paling berharga dimiliki oleh manusia diantaranya adalah kejujuran. Bahkan kejujuran inilah modal dari segala-gala yang ada. Kalau kita ingin memperhatikan, coba kita lihat, subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan modal kejujuran inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bisa dipercaya oleh Siti Khadijah membawa yang namanya dagangan ke Syam. Bahkan dengan kejujuran inilah Siti Khadijah sangat kagum terhadap Rasulullah dan akhirnya Siti Khadijah pun meminang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kalau yang seandainya kita lihat kejujuran ini apa yang harus kita lihat? Ternyata kejujuran ini modal yang terbesar berat di hati manusia. Sampai dalam sabda ataupun firman Allah yang lainnya dengan mengatakan apabila Allah ingin menghancurkan satu negara, satu tempat, satu kampung, satu bisnis, mudah sekali. Allah tinggal mengangkat saja apa? Allah hanya tinggal mengangkat kejujuran di dalam tempat itu. Apabila kejujuran ini sudah tidak ada, hanya tinggal khianat yang ada. Dan apabila khianat ada, tunggulah kehancuran yang ada. Sahabat Newstar yang berbahagia, inilah nanti ada satu prahmen yang akan diperagakan oleh kawan-kawan Newstar. Dan insya Allah ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa lagi syairnya. Lupa lagi syairnya. Aduh. Pak Ustad. Wah, dengar apa yang diceramin Pak Ustadz. Lu nggak percaya melulu sih. Tadi Ustadz ngomong soal kejujuran, ngerti? Jujur. Yang tadi itu Pak Ustad. Iya. Dia membicarakan, dia ngomong mengenai kejujuran. Dari tadi gua ngomong begitu. Lu yang nggak dengar. Tadi kan udah jelas Pak Ustadz ngomong tentang kejujuran, ngerti kagak Lot? Kalau orang ngomong bukan didengerin sih lo. Gua punya anak buah begini stres. Kemarin orang mesen toge dikasih toke. Ini ngapain? Orang mesen langkio ditibanin radio. Makanya wudhu, jadi kuping gak kesumpel setan. Bat, betah kerja sama gue. Betah kerja di sini. Nih puasa nggak? Kan udah bertahun-tahun ngikut saya dari zaman gembel. Sekarang udah senang sini. Betah ikut saya? Boro-boro kawin. Nih sarung. Mau Lu gantung lebaran aja bos begini, gua. mau lebaran begini mah kita jangan dulu dah. Nanti habis lebaran baru cari cewek. Bolat, gue lagi nanya. Lu kan udah tahun-tahunan ikut gue, takutnya lu bosen nggak? Sebenarnya saya mau ngomong nih. Ya rasanya bekerja di sini ikut dagang begini saya enak betah saya nih. Dari tadi. Kagak mau nanya. Bolat, karena lu udah lama di sini rencana habis lebaran lu gue naikin gaji. Ya. Gaji naik, gaji. Ya boleh juga tuh.
jangan segitu-gitu juga naik tuh. Bagian gaji naik. Ngomong-ngomong kemarin tuh sebelah warung tuh ada cewek cakep banget. Tahu namanya siapa tuh? Si Asna. Wajar aja nih. Kamu lagi, rindu lagi, bosan aku, hai. Santai salon men salon preman. Yoyoy. Salon, kerjanya di salon. Tatonya belah sono anak cumi. Sorry men. Gua preman tau. Anak Umi. Oh, anak Umi. Ini anak Umi. Lu anak Umi? Baik, iya dong. Ini anak nggak jelas ya orang tuanya. Kanan, anak Umi. Lihat dong kiri, ikan kembung. Tandanya gue preman pasar, Sob. Bukan, tandanya perut lu kembung. Wah, nyakitin orang. Preman. Maksud kedatangan lu ke sini mau ngapain? Biasa. Ini pan hari Minggu, hari Senin. Ya kan? Jatah Oh, preman. preman men. keder mana hari? Sorry. Gue tuh ada jatah-jatahnya. Senin di Blok A. Selasa Blok B. Sorry, men. Namanya preman. Preman. Tahu nggak? Preman premakan. Sorry. Gua tuh takut banget yang namanya sama preman. Lu kan gua angkat karena lu jawara kampung. Lawan bentak yang galak. Bentak, preman. Ayam preman. Ayam preman. Ya, Bang. Omelin. Lu jangan berani-berani sama gue ya. Ini jatah preman nih. Apa? Duit. Minta apa dia? Lu ketawa. Minta cabe. Ngomongnya. Gimana sih? Sorry. Hah? Gua biar dipalak, gua jadi ngajarin lu preman. Pakai kode dong. Gimana, Cek? Kalau duit gini. Ya. Kalau cewek gini. Kalau lu gini nggak jelas. Lu santai. Sorry nih, Bang. Ini kan toko lumayan gede. Kita minta jatah preman sekarang. Duit. Nih gue mau nanya nih, kemarin mau ngapain ini? Hah? Dia udah kagak takut-takut amat ngeliat rambut gue ini ya. Lu tahu kenapa dia nggak nyambung begitu? Kenapa? Seringan curhat sama kloset. Jatah preman minggu ini 50.000 aja, 50.000. Tenang. Dia minta berapa? Ada. Gue seneng nih. Dia ternyata dengar. Ngerti apa yang Bahasa- dimaksud. Itu kata Ustadz, kadang-kadang orang tidak mendengar tapi hatinya bisa mendengar. Nah, jatah preman. Kita Tuh, harus tunggu. dia langsung buka laci. Jadi gue kagak kasar. Pakai sayur. Preman. Sayur. Duit malah, duit. Taruh ya. Dia mau makan, minta makan. Bukan, di eja nih. D-U-D-I-T-T. Duit. Tahu? Oh gitu. Ada nih. Gue demen nih. Ya kan? Memang sepertinya mesti lu yang ngejelasin daripada gua. Karena gue udah bertahun-tahun kenal dia. Ngomong sama dia. Dia paham apa yang lu mau. Wah, bahasa mata gue jadi ngerti. Nah. Ya tenang aja. Jangan sempet nyambal, capek bulat aja. Gue lebih baik mengundurkan diri jadi preman. Gue nggak kuat. Makan tuh. Bolot, dia harus pakai bahasa Inggris kadang-kadang. Sometimes is understand about English. Hei, gimana gue mau percaya, Tonggos? Lu masa begitu? Dia kadang-kadang ngerti. Bolot, come here. Minum. Come here, I want to speak with you. Bolot,
Bolot. 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 Gua kagak minta minum, Lot, sumpah. Duit.